Wisata ke negeri akhirat, kenikmatan penghuni surga bepergian mengunjungi tempat Allah. Setiap manusia pasti menginginkan akhir yang baik dalam hidupnya, kehidupan abadi di dalam surga. Terbayang semua kenikmatan yang akan didapatkan oleh penghuni surga, mulai dari makanan dan minuman hingga kenikmatan surga lain yang tak terhingga. Namun, tahukah kamu terdapat kisah yang menceritakan tentang kenikmatan kunjungan penghuni surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis ini dikutip dari buku Surga yang Allah Janjikan, karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa penghuni surga sangat menyukai hari Jumat. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan kebaikan untuk hambanya. Pada hari itulah bersemayam di atas singgasananya. Pada hari itu pula Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu pula hari kiamat digelar. Para penghuni surga pada dasarnya mereka akan bepergian dan mengunjungi Allah di sana. Sebagaimana Abu Nu'aim meriwayatkan hadis dari Syaiban Ibnu Jizar, dari Farhat dari Hasan, dari Abu Barzah al-Aslami, dari Rasulullah SAW bersabda, para penghuni surga juga bepergian dan berjalan-jalan sebagaimana kalian pergi mengunjungi raja di dunia. Mereka pergi mengunjungi Allah. Mereka mengetahui jadwal kunjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nu'aim mengatakan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ja'far Ibnu Jizar Ibnu Farhat dari ayahnya. Ketika penghuni surga menempati surga, malaikat mendatangi mereka sembari berkata, Allah memerintahkan kalian berkunjung kepadanya. Para penghuni surga pun berkumpul. Allah mengundang Nabi Daud untuk mendendangkan tasbih dan tahlil. Setelah itu, Maidatul Khuldi dihidangkan. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, apa itu Maidatul Khuldi? Rasulullah menjawab, satu sisi meja hidangan yang lebih luas daripada timur dan barat. Di sana mereka diberi makanan, minuman, dan pakaian. Para penghuni berkata, yang belum kami nikmati hanyalah melihat Allah. Tiba-tiba Allah menampakkan zatnya. Mereka pun bersujud. Allah berfirman, kalian tidak berada di tempat beramal. Kalian sedang di tempat pemberian karunia. Dari Muhammad ibnu Ali, Idris mengatakan bahwa dia bertemu dengan Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Fatimah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di surga ada pohon yang bernama Tuba. Jika tunggangan yang bagus berjalan di bawah bayangan naungannya, dia memerlukan waktu 100 tahun. Daunnya hijau, bunganya kuning, pelepahnya sutra, buahnya perhiasan, getahnya jahe dan madu, kerikilnya yakut merah dan jamrud hijau, tanahnya kesturi, rumputnya safran. Dari akarnya mata air sungai salsabil mengalir. Di bawah naungannya para penghuni surga bercengkrama. Ketika mereka sedang berbincang-bincang di bawah pohon, malaikat datang. Wajah mereka terang benderang laksana lampu yang indah. Mereka memakai pakaian berwarna merah bercampur putih. Tak ada orang yang pernah melihat mereka. Mereka mengendarai tunggangan yang terbuat dari mutiara permata yakut dan beragam perhiasan. Para malaikat kemudian berkata kepada penghuni surga, Allah mengirim salam untuk kalian dan mengundang kalian untuk mengunjunginya. Dia ingin melihat kalian, menyalami kalian, berbincang dengan kalian, dan menambah karunia kalian. Dialah pemilik rahmat yang maha luas dan karunia yang besar.
Akhirnya para penghuni surga segera mengendarai tunggangannya dan berjalan dalam satu barisan yang rapi, berjalan beriringan. Tak ada satupun yang tertinggal. Setiap kali melewati pepohonan surga, buah-buahannya menjulur untuk mereka. Pepohonan juga memberi ruang untuk mereka di jalan. Tak ingin menghalangi jalan mereka atau memisahkan mereka dari rombongan. Sesampainya mereka di hadapan Allah, Allah pun menampakkan zat-Nya yang maha mulia. Dia memperlihatkan keagungannya. Para penghuni surga berkata, "Ya Allah, Engkaulah keselamatan. Darimulah keselamatan. Engkaulah zat yang patut diagungkan dan dimuliakan." Allah berfirman, "Akulah keselamatan. Dariku keselamatan. Akulah zat yang patut diagungkan dan dimuliakan. Selamat datang hamba-hambaku yang menjaga wasiatku, memelihara janjiku, takut kepadaku, dan selalu menginginkan kebaikan dariku." Para penghuni surga kemudian berkata, "Demi keagungan, kebesaran, dan ketinggianmu, kami belum memuliakanmu dengan pantas. Kami juga belum menunaikan semua hakmu. Karena itu, izinkan kami bersujud kepadamu." Setelah mengucap hal tersebut, Allah berfirman kepada para penghuni surga untuk menjawab, "Telah kucabut kewajiban kalian beribadah, kuistirahatkan raga kalian. Selama ini kalian menghadapkan tubuh dan wajah kalian kepada Aku. Maka sekarang Aku akan memberi kalian kasih sayang dan karunia-Ku. Mintalah kepadaku apapun yang kalian mau. Berharaplah padaku. Niscaya Aku mengabulkan harapan kalian. Hari ini Aku mengganjar kalian bukan karena amal kalian, melainkan karena rahmat-Ku, karunia-Ku, keagungan-Ku, kebesaran-Ku, dan ketinggian-Ku." Para penghuni surga menyatakan segala keinginan mereka. Bahkan ada yang meminta seisi dunia sejak diciptakan hingga dihancurkan. Allah kemudian berfirman kepada mereka, "Kalian telah menyebutkan keinginan kalian dan telah kurelakan permohonan kalian. Kuikut sertakan keturunan kalian bersama kalian. Kutambahkan apa yang kalian inginkan." Riwayat tersebut tidak benar untuk dinyatakan bersambung hingga Nabi. Cukuplah perkataan itu dinyatakan sebagai perkataan Muhammad ibnu Ali. Wallahu alam.